dilalui demi perjuangan. Detik tunggu di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuki badan, namun jiwa harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak semuanya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat, bahagia. Insyaallah, semoga kita semuanya bahagia ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita hidup di dunia dan mau tidak mau setelah dunia pasti ada akhirnya ya, ada akhirat. Dan di akhirat itu kita dua pilihan ya, masuk neraka atau surga ya. Ridho rahmat Allah atau murka ya. Tentu kita ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah ya, berupa ampunan dan surga Allah. Nah, tentu di dunia inilah penentuannya. Nah, bagaimana supaya kita memahami hidup dunia sehingga kita ke akhirat selamat ya. Salah satunya kita harus memahami apa itu dunia. Dari sekian banyak kita memahami dunia, saya ingin memberikan tentang hakikat dunia ya. Yang pertama, bahwa hakikat hidup kita dunia ini seolah menunggu ya. Jadi sekali lagi, hakikat hidup kita adalah menunggu. Mungkin di sini bis ini belum maju, menunggu maju, berarti ibu sedang menunggu ya. Ya, mungkin yang belum menikah menunggu menikah, yang lahiran mengandung menunggu melahirkan. Jadi hidup ini menunggu. Karena apa? Sebutkan tangziru ini mampu benar mutazili. Tunggulah olehmu, kita pun sedang menunggu ya. Artinya termasuk kita itu manusia menunggu kematian ya. Nah, tentu dalam menunggu biasanya orang menunggu gimana? Diam ya, melamun. Nah, tentu menunggu ini harus beraktivitas, harus bernilai amal soleh. Misalnya kita menunggu kematian, tentu tidak diam, ya, maka harus ibadah, ya, ibadah. Menunggu sesuatu yang mungkin menjenuhkan, membosankan. Tapi kalau diisi dengan aktivitas ibadah, aktivitas kebaikan, itu insya Allah tidak sia-sia. Maka hidup menunggu kematian, maka jadikan ya, menunggu kematian di dunia ini banyak beramal soleh, ya, beramal soleh. Dalam Al-Quran sering diucapkan banyaknya dua kata sampai 60 ya, 60 ayat dalam Al-Quran. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalika al-fawzul kabir. Sesungguhnya bagi orang beriman dan beramal saleh, baginya surga yang mengalir dari sungai Tuhan. Artinya dalam menunggu ini masih dua hal yang kita lakukan, yaitu beriman dan beramal saleh. Ya, insyaallah. Jadi kuatkan iman kita di dunia ini, karena dunia ini banyak cobaan, banyak tantangan. Tapi kalau iman kita kuat, kita akan sanggup menghadapinya. Lalu beramal soleh, ya, beramal soleh. Beramal soleh itu semua kegiatan hidup kita. Beribadah makhluk, berupa sholat, ya, baik mengurus anak, ya, itu amal soleh. Ya. Termasuk ya bekerja, ya, terus mencari ilmu, semua amal soleh. Jadi insya Allah dalam menunggu ini kita tidak sia-sia. Iman kita semakin kuat, amal soleh semakin banyak. Insya Allah kita akan selamat ya. Nah, jadi Allah beriman dan amal soleh surga. Yang kedua, hakikat hidup dunia adalah hidup dunia hakikatnya memilih. Nah, subhanallah, kita dihadapkan dengan pilihan. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ya, "Faman sya'al yu'min wa man sya'al yakfur." Kalau engkau ingin beriman, berimanlah. Kalau engkau ingin kufur atau kafir, kafirlah. Jadi diberi pilihan yang besar, beriman atau tidak beriman. Bahkan surga dan neraka itu pilihan. Jadi mau tidak mau surga dan neraka itu pilihan. Kalau ingin memilih surga berarti silakan ini jalani, taatan dan ibadah. Kalau ingin memilih neraka, ya silakan jalani. Mungkin kita mah pasti ingin memilih surga, tapi kadang amalan kita, alhamdulillah ya, mengarah ke neraka. Artinya mari dalam memilih harus dua hal yang kita miliki, harus dengan ilmu ya, dengan ilmu. Jadi cari ilmu sebanyak-banyak ya. Dan dengan memilih harus mohon kepada Allah istikharah namanya ya. Yang ngomong-ngomong tentang memilih, hari ini kita dihadapkan ya, negara kita ya, kemarin pilpres, sekarang pilkada atau ya, pemilihan daerah ya. Tentu sebagai bangsa Indonesia, warga yang baik harus memilih ya Bu ya. Nah, mungkin sebagai dari Ibu Kota mengajak jangan sampai golput ya, tapi memilih sesuai dengan hati nurani ya, memilih hati dengan nurani. Tapi sekali lagi untuk memilih tadi ya dengan ilmu. Artinya yang kita pilih itu siapa? Yang kita pilih ini dari mana? Ya, kalau dalam ajaran Islam memilih pertama harus yang ibadahnya bagus ya,
lalu salat ya, hubungan dengan Allah bagus ya. Kedua, punya sifat kalau pemimpin seperti Rasulullah, sidik, amanah, ya, patonah, tablik, ya. Sidik, jujur, amanah, ya tadi mengemban amanah, jadi khianat, ya. Lalu patonah, cerdas, ya, punya visi ke depan, ya, mengayomi rakyat, ya, tablik, menyampaikan, ya, menjaga masyarakat. Jadi memilih mau tidak mau, ya. Jadi pilihlah pemimpin yang ibadahnya bagus, ya, sifatnya jujur, amanah, yang kepada masyarakat mengayomi, adil, ya, dan tadi cerdas, ya. Cerdas di sini dalam hadis disebutkan al-kaisu man dan nafsu wa lima badal maut. Cerdas itu dia menahan amaan nafsunya, jadi tidak emosional. Pemimpin yang baik itu tidak emosional, artinya tenang, ya, enak ke masyarakat, dan beramal untuk akhiratnya, visi ke depan, gitu ya. Itu pemimpin ya. Jadi sebagai Dayus kata mengajak memilih pemimpin berilmu dan mohon kepada Allah berikan yang terbaik. Mohon maaf nih kalau nanti misalnya dalam memilih ada yang memberi apa, nah itu mohon kepada Allah. Kalau ini baik, ya. Kalau misalnya gini, jadi pilih sehati nurani, tapi kalau dalam memilih darinya punya terima amplopnya, jangan pilih orangnya misalnya, karena kan itu sudah tidak baik, ingin dipilih memberi dulu. Jadi teriming-iming semenit 2 menit tapi menentukan masa depan. Jadi pilihlah sesuai hati nurani, mohon kepada Allah dengan ilmu. Kalau ada yang memberi terima, tapi ya jangan pilih orang yang mungkinnya karena itu bisa tidak baik. Itu tentang memilih. Jadi hidup memilih, surga neraka memilih, pemimpin memilih, bahkan hidup kita memilih ya. Yang belum jodoh memilih. Pilihlah dengan istikharah dan dengan ilmu.